Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di masa normal baru COVID-19, sejumlah objek wisata di Aceh mulai dibuka kembali dan langsung ramai dikunjungi oleh warga. Dan setelah 3 bulan ditutup selama masa darurat, beberapa rumah makan dan kegiatan kembali diperbolehkan beroperasi, seperti rumah ibadah, rumah makan, hingga sejumlah objek wisata. Dan warga antusias menyambut normal baru ini. Beberapa objek wisata mulai dipadati warga dan salah satunya adalah di Pantai Gunung Ketapang Calang, Aceh Jaya. Warga beramai-ramai mendatangi pantai tersebut bersama teman dan kerabat untuk menikmati keindahan. Nah, kita pengen tahu nih sebetulnya bagaimana sih di masa normal baru ini di wilayah Aceh, kondisinya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami di studio ada PLT Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu. Pak, ini kan Aceh sudah memasuki era normal baru. Ya. Kondisi terkini di Aceh seperti apa? Tadi sudah ada sejumlah objek wisata yang dibuka dan lain sebagainya. Ya, kita sebenarnya bersyukur ya di Aceh sejak Januari sampai 2 minggu yang lalu itu angkanya terkecil seluruh Indonesia. Tapi 2 hari yang lalu kita tiba-tiba dapat transmisi dari provinsi terdekat, ada 10 orang yang positif. Jadi per hari ini sesudah 4 bulan lebih ada 49 positif, tapi 20 sudah sembuh, 27 sedang dirawat dan ada yang meninggal dunia, kita berduka ada 2. Nah, terkait dengan normal baru, sebenarnya di Aceh sih karena angkanya sangat rendah, paling rendah seluruh Indonesia. Dari 34 provinsi ya Pak ya? 34 provinsi, maka peralihan ke normal baru, new normal ini sebenarnya kita biasa-biasa saja. Karena semasa COVID sedang tinggi-tingginya di seluruh Indonesia, kita sudah menerapkan new normal itu tanpa harus PSBB, secara smooth gitu. Kita memulai sesuatu dengan normal tanpa harus perubahan fenomena yang drastis, tapi kebiasaan-kebiasaan atau paradigma sudah baru. Seperti di pemerintahan video konferensi itu kita sudah dari bulan 2 sebenarnya. Kemudian di pasar penerapan protokol kesehatan. Di pesantren walaupun ada yang diliburkan, tetapi ada juga yang tetap berjalan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, new normal kita ini juga kalau boleh saya katakan, kalau di Aceh itu dari mulainya dari bawah gitu, dari bottom up gitu. Dan saya bersyukur di desa, di sana namanya Geci, kepala desa itu juga membentuk gugus-gugus tugas yang mengantisipasi COVID-19. Tidak hanya secara kesehatan, tapi juga secara budaya, secara keagamaan melalui pesantren, namanya di sana Dayah, dan masjid raya kita, masjid raya, baik yang provinsi maupun yang kabupaten kota, tidak melarang atau tidak menunda sholat Jumat misalnya atau Idul Fitri, tetap melakukan sholat Jumat dan Idul Fitri, tidak pernah diberhentikan. Tapi dengan protokol kesehatan yang relatif agak ketat ya. Setiap jemaah masuk dicek kesehatannya, suhu tubuhnya dengan termogan atau dengan scanner, kemudian harus memakai masker, dan masker disiapkan oleh pemerintah dan stakeholders yang lain termasuk private sector juga membantu kita. Pak, kalau berbicara tadi soal apa yang smooth ya sebenarnya Bapak peralihannya smooth, tapi bagaimana kalau dihadapkan dengan penolakan? Ada menghadapi friksi-friksi, karena kan kita bisa lihat di beberapa daerah lain kan, ada yang menolak dimakamkan, stigma negatif dan lain sebagainya. Ya, memang sejak awal kita yang penting waktu itu, yang kita anggap penting adalah membangun persepsi sense of crisis. Itu yang sulit di awal. Sehingga sejak pemulangan mahasiswa Aceh dari Wuhan itu 26 Januari, yang waktu itu secara nasional kita belum terlalu terasa sense of crisisnya,
kita sudah membentuk posko 26 Januari, kemudian memulangkan mahasiswa. Nah kemudian kita melakukan shock terapi lah, membuat maklumat dengan Forkopimda dan Majelis Permusyawaratan Ulama, menetapkan jam malam. Itu yang menentukan, saya pikir. 29 Maret kita menetapkan jam malam hingga 4 April, seminggu saja, hanya 5 malam 6 hari. Tapi shock terapi itu membuat kemudian terbentuk sense of crisis. Nah, sense of crisis ini saya pikir yang sangat menentukan. Kemudian seluruh masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu wabah, ada sesuatu darurat non alam yang kemudian secara mandiri harus diantisipasi, gitu, dicegah. Nah, kemudian kita membentuk gugus tugas di desa dengan kecil dan pemuka masyarakat, dan saya berterima kasih Forkopimda, sinerginya luar biasa. Dan kita meniadakan kelompok pemerintah vertikal, pemerintah daerah, mulai dari gampong atau desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi menyatu, kemudian pemerintah unsur vertikal juga menyatu, dan yang terpenting stakeholder yang lain, private sector, Kadin, asosiasi, termasuk asosiasi profesional ya, asosiasi jasa konstruksi, kita semuanya solid, kolaboratif gitu. Sehingga sense of crisis ini kemudian yang membentuk bottom up itu tadi. Sinergitas itu menjadi kunci ya Pak ya? Menjadi kunci. Nah yang menariknya begini Pak, tentu kita perlu apresiasi kinerja dari pemerintah Aceh yang kemudian ini bisa dikatakan dari 34 provinsi, angka kasusnya ini paling kecil. Nah tadi tidak diberlakukan PSBB, kemudian juga tidak ada penutupan aktivitas seperti yang dilakukan daerah-daerah lainnya. Nah kemudian bagaimana Pak untuk kemudian pemeriksaan massal di daerah Aceh misalnya? Ya, memang sebenarnya untuk mengidentifikasi ODP, PDP, dan positif kan harus dengan tes ya, baik rapid maupun swab. Jadi memang kita karena terbatasnya swab waktu itu, kita hanya punya 1 laboratorium, kemudian terbatasnya tool untuk rapid itu, kita kemudian membuatnya secara random. Nah memang ada kritikan tentang apakah validitas random ini sudah bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua ODP, PDP atau positif. Tapi saya pikir kenyataannya di lapangan memang transmisi lokal di Aceh itu baru terjadi kemarin, sesudah 4 bulan COVID. Nah sebelumnya semuanya dari Jawa Timur, dari Temboro, dari Goa, Sulawesi Selatan, riwayat-riwayat perjalanan dari luar negeri. Nah, terakhir memang yang paling marah itu transmisi dari provinsi terdekat, dari provinsi tetangga Sumatera Utara. Nah, transmisi lokal baru terjadi kemarin. Nah, kita kemudian per hari ini ya sepertinya akan mengetatkan lagi perbatasan karena memang kuncinya di situ. Nah, kita sedang mengkaji aspek hukumnya, mengkaji aspek sosial ekonomi. Tapi saya sudah sepakat dengan Forkopimda dan stakeholders yang lain, kita keluar sebentar deh dari rasa nyaman, zona nyaman, kita ketatkan kembali karena memang terbukti transmisi dari daerah merah itu yang membuat maraknya positif corona di Aceh. Oke, baik. Pak, kita tahan dulu ya, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Kami akan kembali sesaat lagi. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan dengan PLT Gubernur Aceh, Pak Nova. Kalau sudah ada di bayangan Bapak nih, akan kembali menyekat ya Pak ya, dengan bertambahnya kasus. Nah ini untuk memastikan bahwa warga Aceh tidak shock. Kemudian apakah juga jam malam akan diberlakukan kembali Pak? Ya, yang pertama kalau jam malam itu kan hanya mengejar shock terapi di awal untuk mendapatkan sense of crisis dari masyarakat. Ke depan tentu tidak lagi. Tapi menyekat perbatasan, jadi ada 4 titik perbatasan kita dengan Sumatera Utara, saya pikir itu salah satu cara yang paling efektif. Karena kita sudah punya pengalaman menyekat ini selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Dan masyarakat sudah terbiasa dengan protokol filter di perbatasan itu, mulai memeriksa, kemudian memeriksa surat menyurat, memeriksa suhu tubuh, harus pakai masker, mencuci tangan. Kebiasaan itu sudah dijalani masyarakat sebulan lebih waktu itu.
Sehingga menurut saya penyekatan ini tidak lagi menimbulkan shock, dan kita juga mencoba menjaring aspirasi masyarakat, penyekatan setingkat apa yang kita butuhkan untuk kita terapkan. Simulasi itu sedang kita coba, dan tentu kerjasama dengan TNI, Polri, dan stakeholders yang lain. Dan saya lebih melihat penyekatan ini kebutuhan dan permintaan dari bawah sebenarnya, dari masyarakat kita. Karena rakyat tahu persis orang-orang yang mendapat COVID-nya di luar provinsi, yang kemudian pulang kampung, atau tamu yang mengunjungi keluarganya di Aceh. Masyarakat sendiri yang mengidentifikasi terjangkitnya dari situ gitu. Jadi kesadaran ini kita harapkan dari masyarakat. Saya sudah koordinasi dengan Forkopimda, Kapolda, Pangdam, Kajati, dan lain-lain. Sepertinya skema penyekatan ini yang paling efektif untuk mengantisipasi agak naiknya grafik positif COVID di Aceh. Dan saya pikir kita akan tanyakan juga ke stakeholders. Kita tidak memutuskan dengan terburu-buru, kita butuh 1-2 hari menyusun skemanya. Dan penyekatan juga ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang relatif soft gitu. Tergantung daerahnya ya Pak? Tergantung daerahnya. Hanya ada 4 titik kita perbatasan. Skemanya pertama adalah pengetatan, pembatasan masuk wilayah. Yang kedua adalah yang menjadi valid ada soal tes lagi itu Pak, rapid test dan juga swab test. Nah sejauh ini apakah sudah memenuhi ekspektasi di Provinsi Aceh? Ya, saya harus jujur mengatakan bahwa kalau untuk tes itu kita belum memenuhi ekspektasi. Kita berharap ada 0,5 sampai 1% tes rapid misalnya, itu sekitar 35.000 sampai 50.000. Yang kita dapat sampai hari ini mungkin sekitar 22.000. Dan kita berharap tidak lagi kekurangan tool untuk rapid maupun untuk swab, sehingga tes baik rapid maupun swab bisa kita lakukan secara random, tapi relatif masif ya, random dengan catatan sudah mewakili kelompok-kelompok masyarakat dan berbasis kewilayahan. Dan ke depan saya juga berharap bantuan dari gugus tugas nasional, karena kita pesan sendiri pun rapid test ini kita indennya relatif lama. Kemudian apalagi swab, regionnya itu kan kita mesennya sama dengan jalur pemesanan oleh Kemenkes, sehingga kita berharap bantuan Kemenkes maupun gugus tugas nasional untuk kit rapid dan region untuk swab test, sehingga skema random yang sudah kita susun untuk swab dan rapid ini bisa kita efektifkan. Kemudian juga melalui TV One saya berharap stakeholders termasuk alim ulama, MPU di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, itu benar-benar mendukung program pemerintah dalam hal antisipasi COVID, dan kita tidak mungkin berhasil tanpa peran semua pihak. Dan selama ini kita bisa menekan angka COVID yang sangat rendah di Aceh, terendah seluruh Indonesia, itu karena kerjasama semua pihak, termasuk kerelaan masyarakat untuk keluar sebentar dari zona nyaman lah gitu. Tidak terlalu sering minum kopi yang berdekatan, tidak harus berbelanja ke pasar tradisional secara berbarengan, dan banyak kenyamanan yang memang agak terganggu. Tapi terbukti dengan pengorbanan itu, dengan pengorbanan masyarakat, angka kita sangat rendah, dan apresiasi gugus tugas juga sudah kita terima. Apresiasi dari KPK tentang pertanggungjawaban keuangan dalam rangka COVID juga kita sudah dapatkan, dan mudah-mudahan apresiasi yang lain ke depan kita bisa terima. Kalau untuk berkaitan soal pemeriksaan Pak, ini target dari pemerintah sendiri, pemeriksaan akan dilakukan berapa banyak orang sih yang akan diperiksa, target dari pemerintah di sana? Ya, kalau skema random, ya katakanlah multi-state random sampling itu ya kira-kira 1% ya, untuk bisa mengidentifikasi trennya ke arah mana secara kewilayahan, kemudian sebesar apa gitu. Nah 1% itu yang kita sampai sekarang mungkin belum dapat, 50 ribuan itu belum dapat. Kita dengar Jawa Barat misalnya sudah sangat masif, tapi hari-hari ke depan secara konsisten ini kita naikkan.
Dan kabar 2 minggu yang lalu itu swab test di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu sekitar 90 sampai 100 per hari. Tapi ada juga kekhawatiran, swab test ini kan relatif digunakan untuk bepergian keluar provinsi. Nah, ini juga kita sedang mengingatkan bahwa tidak ada perjalanan keluar provinsi. Untuk identifikasi dan pemetaan mapping itu perlu tes rapid di tingkat pertama, swab di tingkat selanjutnya. Dan saya berharap bisa 1% dari penduduk, kira-kira 55.000 dalam minggu-minggu ini. Mudah-mudahan bisa. Nah, Pak Nova, kalau bicara soal mapping tadi, Pak, ada nggak prioritas-prioritas kota kabupaten di Aceh yang akan didahulukan oleh Pemprov? Ya, pasti ada. Yang pertama yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang namanya, kemudian ada ke Kota Subulu Salam, ada Kabupaten Aceh Tenggara, dan ada Kabupaten Singkil. Jadi kita ada 4 pintu perbatasan dengan Sumatera Utara. Tapi yang paling masif yang dilewati bus akap itu antar kota, antar provinsi, Kabupaten Aceh Tamiang itu padat sekali. Dan kita sedang mengupayakan, sudah memesan scanner. Karena kalau dengan termogan itu kan terlalu lama ya. Jadi kita buat chamber, pasang scanner seperti di airport. Kita sedang berusaha begitu agar kenyamanan pengguna transportasi juga tidak terlalu banyak terganggu. Nah, kemudian yang paling penting tetap kesadaran dari masyarakat. Jadi bottom up itu yang paling penting. Kita sudah dapat sense of crisis di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat sudah rela sedikit berkorban, kenyamanannya sedikit terganggu, dan dengan partisipasi itu saya pikir ini bisa efektif penyekatan yang tadinya kita rencanakan itu. Baik, terima kasih Pak Nova atas waktunya. Sama-sama. Sudah bergabung bersama Terima kami. kasih, Selamat TV One. beraktivitas. Semoga sehat selalu Pak ya. Terima kasih, sukses buat TV One. Baik, terima kasih. Dan perbincangan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.